Are you down for this? If you're in the mood, we can take it to the moon. Just like a movie scene, table for two. No need to be fake, I want you to stay. If you're in the mood. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen pengampu Bapak Dr. Usman MAG dan Bapak Ashami Alim Usman SPD MPD. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, Tuhan yang maha lembut dalam membimbing hati, dan selawat serta salam tercurahkan kepada Rasulullah SAW, tauladan akhlak sepanjang zaman. Perkenalkan, saya Halimatus Sadia dengan NIM 2410201005 dari kelas 2 APAI Prodi Pendidikan Agama Islam, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, Institut Agama Islam Negeri Kerinci. Saya dari kelompok 3 Akhlak Tasawuf. Saudariku sekalian, di tengah dunia yang semakin bising dengan kepentingan dan kemarahan, kita rindu akan kelembutan, kita rindu pada manusia-manusia yang teduh wajahnya, tenang lisannya, dan dalam hatinya. Tasawuf mengajarkan kita untuk menjadi pribadi seperti itu, yang jernih dalam batin dan indah dalam perilaku. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya menyampaikan sedikit ilmu dan perenungan tentang akhlak individu dan akhlak sosial dalam membentuk kepribadian muslim yang sejati, bukan hanya taat dalam ibadah, tapi juga menjadi rahmat bagi sesama. Nah, sebelum kita masuk pada materi akhlak individu dan akhlak sosial, apa sih itu akhlak tasawuf? Akhlak tasawuf merupakan bagian penting dari ajaran Islam yang berfokus pada pembersihan hati dan pembentukan kepribadian yang luhur. Dalam tasawuf, akhlak bukan sekedar sikap lahiriah yang ditunjukkan kepada orang lain, tetapi merupakan cerminan kondisi hati yang telah dibimbing oleh iman dan takwa dan cinta kepada Allah. Seorang sufi tidak hanya berusaha bersikap baik agar terlihat baik di mata manusia, tetapi karena ia ingin selalu berada dalam ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhlak tasawuf juga mengajarkan pentingnya hidup sederhana dan tidak tamak terhadap dunia. Inilah yang disebut dengan zuhud, yakni tidak menjadikan dunia sebagai tujuan utama, melainkan sebagai sarana untuk mencapai akhirat. Selain itu, akhlak seperti sabar dalam menghadapi ujian hidup, tawakal setelah berusaha, serta syukur dalam keadaan menjadi penopang hidup sufi yang sejati. Akhlak tasawuf bukan hanya tentang bagaimana manusia berinteraksi dengan sesama, melainkan juga bagaimana ia menjaga hubungan batin dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seorang sufi berusaha mengosongkan hatinya dari segala sifat tercela dan menghiasinya dengan akhlak mulia. Dalam pandangan tasawuf, hati yang bersih adalah tempat bersemayamnya cahaya ilahi, dan hanya dengan hati yang bersih itulah seorang hamba bisa berusaha mendekatkan yang sejati dengan Tuhannya. Nah, kemudian akhlak individu dalam tasawuf. Nah, akhlak individu ini adalah akhlak yang berkaitan dengan sikap dan perilaku seseorang terhadap dirinya sendiri dan kepada Allah. Jadi, ini lebih ke bagaimana kita memperbaiki isi hati, niat, dan kepribadian kita secara pribadi. Contohnya itu seperti ikhlas, sabar, tawakal, syukur, zuhud, tawadu, taubat. Nah, apa sih itu ikhlas? Ikhlas itu niat ibadah atau kebaikan cuma buat Allah, bukan biar dilihat orang lain. Kemudian sabar, tahan emosi, nggak gampang marah atau ngeluh waktu kena cobaan. Dan tawakal, percaya sepenuhnya kepada Allah setelah berusaha semaksimal mungkin. Kemudian syukur, selalu merasa cukup dan bersyukur atas apa yang dimiliki. Zuhud itu gak serakah sama dunia, tetap sederhana walaupun kita punya segalanya. Kemudian itu tawadu, rendah hati dan gak merasa paling hebat atau paling suci. Taubat, menyesali dosa dan berusaha sebenar-benarnya berubah menjadi lebih baik.
Nah, teman-teman, akhlak individu ini kayak pondasi dalam diri yang bikin seseorang itu kuat, tenang, dekat sama Allah. Kalau hati kita udah beres, biasanya sikap ke orang lain juga ikut bagus. Kemudian tuh akhlak sosial dalam tasawuf. Nah, kalau akhlak individu itu tadi seperti hubungan kita dengan diri sendiri dan Allah. Nah, akhlak sosial ini adalah hubungan kita dengan sesama manusia. Dalam tasawuf, orang yang hatinya sudah bersih dan dekat dengan Allah pasti akan memancarkan kebaikan kepada orang di sekitarnya. Jadi, nggak cukup cuma rajin ibadah, tapi juga harus baik dengan sesama orang lain. Contohnya itu kita memaafkan, bisa memaafkan kesalahan orang lain walaupun kadang kita punya alasan buat marah. Kemudian menolong sesama, ringan tangan atau membantu orang tanpa mikir imbalan apapun. Contohnya itu kita membantu orang yang sedang menyeberang jalan. Adil, nggak memihak, dan selalu berusaha berlaku jujur dan seimbang. Kemudian menghormati sesama orang lain, bersikap sopan, dan menghargai siapapun tanpa memandang usia dan statusnya. Kemudian menjaga lisan, bicara yang baik-baik saja, nggak nyinyir, nggak nyindir, atau ngegosip atau nyakitin orang lewat kata-kata. Kemudian silaturahmi, rajin menyambung hubungan dengan keluarga, teman, tetangga, atau siapapun. Sederhana dan gak sombong dalam sikap, pakaian, cara bicara, pokoknya gak suka pamer. Akhlak sosial ini penting karena hidup kita pasti gak lepas dari orang lain. Dalam tasawuf, memperbaiki hubungan dengan Allah itu harus dibarengi dengan memperbaiki hubungan dengan manusia. Percuma ngaku cinta kepada Allah tapi suka nyakiti orang lain. Nah, teman-teman, akhlak tasawuf itu lengkap. Ada akhlak individu untuk memperkuat hubungan kita dengan Allah, memperbaiki ke diri sendiri, dan akhlak sosial untuk bikin kita jadi pribadi yang menyenangkan dan bermanfaat bagi orang lain. Kalau dua-duanya jalan bareng, insya Allah kita jadi manusia yang utuh, baik di mata Allah dan dicintai oleh sesama. Sebagai penutup, marilah kita renungkan, sebagus apapun ilmu kita, setinggi apapun ibadah kita, semuanya akan terasa hampa jika tidak disertai akhlak yang baik. Tasawuf mengajarkan bahwa hati yang bersih akan melahirkan perilaku yang indah, baik kepada Allah maupun kepada sesama manusia. Dengan membina akhlak individu, kita memperkuat jiwa. Dengan menumbuhkan akhlak sosial, kita memperindah dunia. Inilah kepribadian muslim yang sejati, yang tidak hanya sujud dalam sunyi, tapi juga hadir membawa damai di tengah masyarakat. Semoga kita semua bisa menapaki jalan tasawuf, membersihkan hati, dan menjadi pribadi yang dirindukan langit dan dicintai bumi. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan dalam menyampaikan, baik dari segi materi maupun tutur kata. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua, terutama untuk diri saya sendiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.